Assalamualaikum, halo guys. Jadi hari ini kelompok 1 lagi mau ke Museum Bank Indonesia yang berada di Kota Tua, Jakarta Pusat. Halo guys, ini kita mau ke Bank Indonesia. Iya, kita mau ke BI. Saya itu enggak. Jadi guys, kita sudah sampai di Museum Bank Indonesia. Nah, seperti ini view dari depan gerbang Museum Bank Indonesia. Halo, sekarang kita udah berada di Museum Bank Indonesia. Halo. Jadi seperti inilah view di dalam Museum Bank Indonesia. Oh iya guys, for your information, untuk pelajar atau mahasiswa, free ya guys, hanya dengan menunjukkan identitas kita sebagai pelajar atau kartu mahasiswa. Setelah itu, yang kita lihat ialah sejarah Indonesia pada masa kolonial, yang dimana Indonesia kaya akan rempah-rempahnya, sehingga membuat Belanda dan negara yang menjajah Indonesia tertarik untuk menguasai negara Indonesia untuk kekayaan negaranya sendiri. Nah, ini merupakan seragam prajurit dari kolonial yang menjajah Indonesia pada masa itu. Menjelaskan tentang metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo di Javas Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Logo-logo di Javas Bank di atas bukanlah logo resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang pemerintah di Javas Bank. Menjelaskan Bank Sentral kuno the birth of Central Bank. Nasionalisasi BJB dilanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia mulai berlaku, menegaskan kehadiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Fungsi bank sentral yang sebelumnya tidak dilakukan secara memadai ini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 1828, Bank DJB atau The Javas Bank didirikan pada tanggal 24 Januari atas perintah Raja William I dari Belanda. DJB didirikan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian Hindia Belanda yang memburuk setelah bangkrutnya VOC. Lalu, pada tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melikuidasi DJB, lalu mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG sebagai bank sirkulasi. Mereka mengedarkan uang invasi seri The Japan Treasury tahun 1942, seri Dai Nippon Teikoku Seihu tahun 1943, dan seri pemerintah Dai Nippon tahun 1944. Lalu, pada tahun 1945, pada masa kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka mengaktifkan kembali DJB, lalu mengedarkan mata uang Nika yang juga dikenal sebagai uang merah.
Nah, di sini kita memasuki sejarah peristiwa yang sampai saat ini belum terungkap, yaitu kasus pembunuhan Marsina, merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, ini merupakan mata uang Indonesia yang setiap masanya memiliki perkembangan zaman. Emas pernah digunakan sebagai cadangan devisa negara saat Bank Indonesia masih bernama Kantor de Jafes Bank Batavia. Bank Indonesia juga memiliki emas moneter yang disimpan sebagai cadangan devisa. Emas moneter dapat dicairkan apabila terjadi krisis moneter, politik, dan ekonomi. Emas moneter juga dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman internasional, hedging, dan peningkatan penerimaan. Emas digunakan sebagai standar satuan karena nilainya yang tinggi dan bersifat stabil. Masa Kerajaan Hindu-Buddha. 1. Gobok Majapahit, yaitu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang terbuat dari tembaga pada abad ke-14 sampai 16. Yang kedua ada Maperak, dan yang ketiga ada uang Kampua. Lalu Kerajaan Islam, Dinara atau Jinggara, yang kedua ada Real Batu Sumenep, yang ketiga ada Kasa Banten, yang keempat ada Keuweh Aceh. Dan uang kolonial Foch dan usaha-usaha pembiayaan perdagangannya. Yang pertama ada Rich Dalder, 2 ada Stuiver, 3 duit, dan 4 dukaton. Kemudian, Hindia Timur waktu berada di tangan Inggris. 1 ada Real Spanyol, 2 Ropies Jawa Inggris. Hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJP. 1. Masa oktroy tahun 1825. Di Jafes Bank diberi wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank dengan nilai 5 gulden ke atas. Pertama, seri biljet DJP 1000F, 2 seri biljet 50F, 3 seri biljet 25F. 2. Masa DJPW tahun 1892. 1. Seri GP Choen, 2 seri Bingkai, 3 seri Mercurius. Zaman penduduk Jepang, Dai Nippon Teikoku Seiwu di Japanese Reijering. Uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada uang nica. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi moneter negara ini sangatlah buruk. Di wilayah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat segera mencetak mata uang sendiri karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Kemudian, mata uang yang beredar sampai dengan masa kependudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Namun, pada tanggal 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mata uang nica tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua ada uang ori, Oleng Republik Indonesia. Ialah desakan untuk mencetak uang sendiri mulai bermunculan. Yang ketiga uang orida, mengatasi untuk kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda. Down in the sun,